saudaraku, dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14, Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Tema khotbah di minggu hari ini di awal bulan yang kedua, bulan Februari, saya akan berikan tema kekuatan kuasa darah Yesus. Dari kuasa darah Yesus, kita akan lihat bahwa darah Yesus sangat berkuasa, punya kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Dan kita akan lihat kuasa daripada darah Yesus yang akan sebentar disampaikan pada khotbah pada minggu hari ini. Markus 14 ayat 22 sampai 25. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah. Di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Hari ini kita memperingati kematiannya. Setiap bulan baru masuk, saya dan saudara tentu bersyukur. Ada rasa syukur kepada Tuhan. Kita bisa bangun, kita bisa menghirup udara yang segar, bisa datang ke gereja memuji Tuhan. Ada banyak orang tidak bisa bangun karena mereka stroke, dan bahkan mereka ada di ranjang kesakitan. Berapa banyak orang yang tergeletak di rumah sakit, mereka berteriak minta tolong. Air panas, air dingin, suster, itulah teriakan lasihnya ketika mereka meminta pertolongan. Tapi saya dan saudara lihat hari ini, kita ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Berkunjunglah saudara ke rumah sakit. Kita lihat di sana beberapa banyak orang, sampai bahkan pihak rumah sakit menolak mereka karena tidak sanggup lagi untuk rumah sakit menampung banyaknya pasien yang datang. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan, dokter di atas segala dokter, yang selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan. Menjelang hari Paskah tiba, hari Paskah umat Yahudi, Yesus mengajak murid-murid untuk melakukan perayaan itu. Tapi kali ini perayaannya sedikit berbeda. Yesus memberikan satu makna yang berbeda yang biasa umat Yahudi lakukan. Karena perayaan Paskah ini adalah bagaimana mereka simbol. Mereka merayakan di mana pembebasan umat Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Sehingga mereka harus melakukan perayaan itu dengan hebat dan luar biasa. Ditandai pada saat itu waktu pembebasan Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Ditandai dengan mereka harus mengolesi darah domba di cenang dan ambang pintu, supaya ketika malaikat maut
untuk datang membunuh anak-anak sulung daripada umat Mesir, orang Mesir. Mereka lihat ada tanda darah pada cenang dan ambang pintu orang Ibrani, malaikat itu akan lewat. Malaikat akan lihat, wah tidak, ini ada tanda, ada kode, ini berarti adalah orang Ibrani, orang Israel. Tetapi di dalam perjamuan kali ini, di dalam Paskah, perayaan Paskah yang akan Yesus dan murid-murid adakan kali itu, sedikit berbeda maknanya. Kenapa? Karena yang menjadi darah bukan darah domba, melainkan darah Kristus sendiri. Karenanya Yesus berkata, ambil dan pegang roti. Roti ini adalah tubuhku sendiri. Kristus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, membagikannya kepada murid-murid. Dia berkata bahwa roti adalah simbol, adalah lambang daripada tubuhku sendiri yang hancur. Karenanya itu firman Allah berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Tubuh Kristus telah hancur, tercabik-cabik karena cambuk itu. Dan dia juga mengangkat cawan dan berkata, cawan ini yang berisi anggur yang adalah darahku. Jadi saya dan saudara, kita melihat bagaimana peristiwa tragis yang terjadi ketika Kristus memperingati, mengajak murid ke-12 murid itu untuk bagaimana supaya mereka melihat makna yang sesungguhnya, yaitu tentang Paskah. Yang jadi korbannya bukan lagi domba, tetapi adalah dirinya sendiri. Jadi sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus nanti dibunuh, dia melakukan perjamuan terakhir dengan murid-murid. Dan dia berkata, ini terakhir kali kita bikin perjamuan. Ini roti adalah tubuhku dan anggur ini adalah darahku. Kita akan lihat di situ betapa hebat kuasa darah Kristus. Ada 3 hal paling tidak kekuatan darah Yesus. Kita akan lihat, tapi saudara perlu tahu bahwa pertama-tama darah Kristus itu sudah ditumpahkan. Di mana pertama kali ditumpahkan itu di Taman Getsemani. Darah Kristus itu sudah pertama kali ditumpahkan di Taman Getsemani waktu dia berdoa. Itulah yang dikatakan dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan kemana? Ke tanah. Darah pertama kali darah Kristus tertumpah itu di Taman Getsemani. Tatkala waktu dia sedang berdoa, dia sedang bergumul. Sehingga keringat peluhnya itu keluar seperti titik-titik darah dari keluar dari pori-pori tubuhnya. Karena pada malam itu Kristus merasakan betapa hebat pergumulan yang luar biasa itu. Dia bergumul karena di situ ada kalimat berkata, sekiranya jika itu adalah kehendakmu, biarlah kehendakmu jadi bukan kehendakku. Adakah Kristus menerima itu? Menerima dosa manusia, menerima hukuman itu karena ulah manusia, atau Kristus menolaknya? Apakah Kristus mau menerima cawan murka Allah itu karena dosa manusia, atau Kristus menolak? Itu 2 hal yang sangat bertentangan dan Kristus bergumul di tengah-tengahnya. Karenanya firman Allah berkata, maka peluhnya keluar menitikkan seperti darah yang keluar dari pori-pori daripada tubuh Kristus. Dalam bahasa medis menggunakan kalimat hematohidrosis. Itu dalam pengertian medis, dalam kata medis, dalam ilmu medis disampaikan dengan satu istilah hematohidrosis, atau itu adalah satu peluh yang keluar yang tidak biasa, dan itu adalah darah karena akibat sebuah tekanan yang berat, karena akibat sebuah tekanan yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat di sini paling tidak ada 3 kekuatan daripada darah Kristus yang kita akan lihat pada pagi hari. Yang pertama, dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 7-8. Kekuatan darah Kristus yang pertama, darahnya berkuasa untuk melakukan penebusan.
Kita lihat Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Firman Allah berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kuasa darah Yesus yang pertama adalah kuasa darah Yesus sanggup melakukan pengampunan. Ibrani tadi Efesus tadi berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan di sini, kalimat penebusan di sini mendapatkan pembebasan melalui apa? Pembayaran dengan satu harga penebusan. Saya dan saudara telah ditebus dari cara hidup kita yang tidak benar. Jadi darah Yesus yang pertama sanggup melakukan penebusan. Pengertian secara gampang saja, pernahkah saudara gade BPKB di Penggadaian? Itu kan ada perjanjian. Di tanggal berapa lama waktunya ditentukan. Jika kau tidak sanggup menebusnya, maka barang itu akan jadi milik mereka. Pernahkah kau membawa BPKB di mana saja? Sekarang ini lagi marak. Orang taruh di tiang listrik, di tembok-tembok, di mana saja, di pohon-pohon. Mereka bilang, silakan gade BPKB. Saudara butuh dana? Itu kan biasa. Saudara kalau jalan, hampir semua di jalan-jalan kota Sorong tiang listrik. Saudara butuh dana? Silakan gade BPKB motor. Jadi begitu kita bawa BPKB motor ke sana, ke Penggadaian, dengan satu perjanjian, kita gade kesan 10 juta misalnya. Tetapi dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Untuk bisa kita mengambil itu kembali, kita menebusnya kembali, harus kita datang bawa 10 juta lagi. Dengan mungkin bunganya, kan itu biasanya ada bunganya. Kita harus bisa menebusnya kembali. Ke sana kita bilang, Pak, aku mau ambil BPKB motorku kembali. Ini 10 juta sesuai perjanjian dan ini bunganya. Selesai. Kita bisa menebusnya dan kita berhak membawa pulang. Apa yang saudara gade, misalnya emas, ya, saudara punya anting emas atau gelang emas, kalau emas kah, saudara butuh uang, saudara bisa gadaikan ke sana. Tetapi dengan satu perjanjian, bagaimana supaya barang itu kembali? Ya, dengan cara saudara harus menebusnya, membayarnya kembali. Saudara, kita lihat di sini darah Kristus berkuasa untuk melakukan penebusan. Saya dan saudara, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang tidak benar. Di dalam perjanjian lama ada beberapa hal terkait dengan penebusan. Yang pertama adalah penebusan untuk sebidang tanah. Imamat 25 ayatnya yang ke-25. Di dalam perjanjian lama ada sistem penebusan. Misalnya penebusan tanah. Imamat 25 ayat 25, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Ada seorang anggota keluarga yang karena dia miskin dia jual tanah, tapi itu bisa kembali, itu bisa dibeli kembali, ditebus kembali. Jika ada saudaranya yang lain bersimpati kepada dia, dan saudaranya yang lain berhak untuk menebus dan membelinya kembali. Apalagi misalnya penebusan seorang budak. Jadi ada penebusan tanah, sebuah tanah, kemudian ada juga penebusan seorang budak. Imamat pasal 25 ayat 47 sampai 48. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, dan kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, karena dia telah terjual kepada seseorang.
Dia menjadi seorang budak. Di zaman itu budak bisa dibeli, sehingga dia harus mengabdi kepada seorang tuan. Tetapi jika saudaranya itu dia iba dan dia berbelas kasihan, dia bilang, aku mau mengambil kembali, merebut kembali saudaraku, jangan lagi dia jadi budak. Maka dia harus bisa membayarnya kembali, menebus saudaranya itu kembali. Dengan cara apa? Dia harus memberikan uang yang sesuai kesepakatan. Kepada siapa? Kepada tuan pemilik budak itu, yang telah menjadi budaknya itu adalah mungkin saudara sendiri. Sehingga dia ke sana, Tuan, mohon maaf, akan aku ambil kembali, akan aku bayar, dan aku akan bawa kembali, bawa pergi, bawa pulang saudaraku yang telah menjadi budak. Bisa dengan cara, silakan kau bayar dia kepada. Jadi ada penebusan sebuah tanah dan ada penebusan seorang budak. Di zaman itu budak bisa dibeli. Kalau budak sudah dibeli, maka dia berhak kerja apa saja. Maka dia bisa melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah daripada tuannya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah dibayar. Demikian pula saya dan saudara, kita sudah ditebus. Kita telah menjadi budak. Budak siapa? Budak dosa. Saudara tahu apa dosa dalam maut? Karena Adam dan Hawa itu telah melakukan kesalahan. Kita telah menerima dosa warisan itu. Jadi sepantasnya dan sepatutnya saya dan saudara terima kebinasaan. Kita bersyukur kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa, dan oleh karena kasih-Nya sehingga kita boleh mendapatkan apa? Kita ditebus. Karena kalau tidak, saya dan saudara sudah terjual. Terjual kepada apa? Kita terjual kepada dosa. Sehingga hanya dosa yang saya dan saudara perbuat. Tetapi lewat penebusan darah anak domba Allah itu, saya dan saudara bisa mendapatkan kebebasan itu. Kita menjadi budak dosa. Saudara lihat berapa banyak orang yang diperbudak oleh dosa. Orang sulit melepaskan minum mabuk. Orang sulit melepaskan dari dosa zina. Dia sudah tahu itu dosa, tapi dia sulit untuk melepaskan. Orang sulit melepaskan dari dosa narkoba, dari dosa, apalagi dari dosa mencuri. Sehingga biar lagi dia sudah berkali-kali ketangkap dan masuk kantor polisi, dia keluar lagi masih mencuri karena penyakit. Dan itu hanya bisa dilepaskan oleh darah Yesus. Kita berdoa, kita patahkan roh itu. Itu bisa dilepaskan asal kita jumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itu adalah kuasa dosa. Dosa itu punya kuasa. Dia mengikat, dan dia bahkan bisa membunuh saya dan saudara jika kita tidak dilepaskan. Orang terikat di dalam dosa, orang sulit melepaskannya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayatnya ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Dari nenek moyang itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Stop berbuat dosa. Kenapa? Karena hidup saya dan saudara sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Jadi Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang telah memiliki kita. Kita telah menjadi milik Kristus. Karena itu saya dan saudara pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, darah Kristus berkuasa atas apa? Darahnya berkuasa untuk mengampuni. Matius 26 ayatnya yang ke-28. Yang kedua, darahnya berkuasa untuk mengampuni saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa itu rela mengutus anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Itu semua didasari pada apa? Kasih Bapa yang melandasi. Kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-28. Darahnya berkuasa untuk mengampuni. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Jadi kematian harus dibayar juga dengan kematian, karena upah dosa adalah maut. Di dalam perjanjian lama, untuk menebus sebuah dosa, satu dosa itu harus dengan darah anak domba harus dikorbankan. Jadi tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, tidak akan terjadi pengampunan. Kematian harus dibayar dengan kematian. Siapa yang harus mati? Kristus yang mati, tergantung di atas kayu salib. Kita ini seharusnya mati, karena upah dosa dalam maut, kematian. Jadi Kristus yang menjadi penggantinya. Karena Kristus berkuasa untuk mengampuni saya dan saudara. Kita telah diampuni. Yang tadinya saya dan saudara adalah musuh Allah, kini telah menjadi sahabatnya Tuhan. Kita menjadi teman akrabnya Allah. Tadinya kita berseteru dengan Tuhan. Allah marah dan Allah benci. Kita lihat dalam perjanjian lama, begitu umat Israel dosa sedikit hukum, dosa sedikit hukum. Bikin pelanggaran sedikit, bakar Sodom dan Gomora. Bikin pelanggaran sedikit, air bah dikirim, langsung Allah musnahkan. Tapi oleh kasih karunia Allah, murka Allah itu semacam dia tertahan, karena Kristus datang ke bumi. Dia melangkah turun dari sorga untuk datang ke bumi, menyelamatkan saya dan kalau tidak apa sedikit musnah, apa sedikit mati. Itu cara kerja Allah begitu, karena dia Allah yang suci. Tidak bisa ada dosa sedikit langsung dia binasakan. Di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-22, firman Allah berkata, Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan karena menurut hukum Taurat, dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita telah ditebus, kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita belajar mengasihi seperti Kristus. Bahkan di atas kayu salibnya pun dia masih berteriak, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah pengampunan yang sangat luar biasa. Kristus mengampuni kita. Adakah rasa syukur dan rasa terima kasih kita kepada Dia? Kita harus bersyukur karena kasih Tuhan. Pengorbanannya terlalu besar bagi saya dan saudara. Kita sudah ditebus. Mari kita melayani Tuhan. Mari sama-sama kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya dan saudara melayani Tuhan. Kita tetap setia. Kita tetap setia untuk melayani Dia. Jadi saya dan saudara melayani Tuhan seperti itu. Kita selain punya iman, kita juga punya kesetiaan. Kesetiaan dengan iman ini dia harus jalan sama-sama, tidak boleh pisah. Dengarkan sekali lagi, kesetiaan dan iman ini harus jalan bareng, jalan bersama. Iman ini artinya saudara percaya Tuhan, tetapi kesetiaan ini, iman ini saudara percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong. Tapi kesetiaan ini biar Tuhan tidak tolong, saudara tetap percaya. Itu iman dan kesetiaan. Iman berarti saudara percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kesetiaan saudara tetap percaya meskipun Tuhan tidak sembuhkan. Itu yang pernah dilakukan oleh siapa? 3 sekawan dalam dapur api. Siapa mereka? Karena mereka bilang meskipun Tuhan tidak tolong kami, kami tetap setia. Kami tetap setia. Jadi iman dan kesetiaan itu di jalan sama. Mereka bilang ya kalau Tuhan tolong kami ya bersyukur, kalau tidak juga ya tidak apa-apa, kami tetap bertahan. Jadi Bapak Gembala mengambil patokannya dari situ. Iman dan kesetiaan harus jalan sama-sama. Iman artinya saudara percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongmu. Tapi kesetiaan saudara tetap percaya meskipun Tuhan tidak tolong. Dengan iman saudara berkata, aku percaya Tuhan sembuhkan suamiku. Tapi dengan kesetiaanku juga meskipun belum lihat tanda-tanda kesembuhan, saya tetap percaya Tuhan. Jadi iman dan kesetiaan jalan sama-sama. Banyak kali kan orang gugur di tengah jalan karena dia tidak pakai setia, cuma pakai iman. Berdoa belum dijawab langsung tinggalkan Tuhan.
kesetiaannya nggak ada. Tapi coba lihat orang yang punya kesetiaan. Sudah sembuh kakak? Belum, sakit masih luar biasa, tapi masih setia ke gereja ibadah. Berarti dia memenuhi rumusan ini. Iman dan setia jalan sama-sama. Saya dan saudara harus memiliki kesetiaan dalam melayani Tuhan. Yang terakhir saudaraku, darah Yesus berkuasa untuk apa? Menyelamatkan, menebus, mengampuni, dan terakhir menyelamatkan saya dan saudara. Kita sudah diselamatkan dari cara hidup kita yang tidak benar. Harusnya Allah menghukum saya dan saudara, menghukum kita umat manusia. Murka Allah telah jatuh, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Firman Allah berkata di sana, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita memiliki akses masuk. Dulu untuk datang menghadap Allah hanya imam 1 tahun 1 kali. Untuk menghadap Tuhan, masuk di dalam tabernakel Musa, masuk di dalam bait Allah, umat Tuhan tidak diperbolehkan. Cukup imam saja yang melakukan pekerjaannya. Dia masuk ke dalam dengan mempersembahkan korban. Untuk apa? Untuk dia menghadap Allah dengan minta ampun. Untuk apa? Dosanya sendiri maupun dosa umat Tuhan yang di luar sana. Tapi bersyukur kepada Allah, karena begitu Kristus mati di atas kayu salib, kita lihat tabir bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Pertanda tidak ada lagi tembok pemisah. Pertanda untuk menghadap Allah, haleluya, tidak perlu 1 tahun 1 kali. Setiap hari kita bisa menghadap Allah. Pertanda menghadap Tuhan tidak perlu ada perantara, seorang pendeta, seorang imam, seorang siapapun nabi. Kita sendiri bisa menghadap Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Orang dulu mau sembahyang, umat tidak bisa, hanya imam saja, dia dikhususkan Tuhan. Tapi kita lihat sekarang, kita sendiri yang bisa menghadap Tuhan, tidak perlu pakai perantara. Itu syukurnya kita kepada Tuhan. Kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kita bisa menghadap dia, beribadah kepada secara langsung. Dulu pakai perantara harus imam. Tidak boleh umat Tuhan menghadap Allah. Ada perantaranya imam yang bertugas untuk hal itu. Dan imam juga kalau dia hidup tidak benar, masuk di dalam, dia juga bisa mati dibunuh Tuhan. Jadi saya dan saudara sudah diselamatkan. Kita mendapatkan akses masuk untuk menghadap Allah tanpa perantara. Kita bisa ketemu langsung. Seperti ini kita kan langsung beribadah kepada Tuhan. Tidak perlu kata Bapak Gembala saja sendiri di dalam gereja lakukan apa pekerjaan. Saudara umat Tuhan tinggal di luar sana. Kita semua masuk bisa ibadah, angkat tangan menyembah Tuhan. Kita bisa bersyukur buat kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus baik. Tetap setia. Iman dan kesetiaan harus sama-sama jalan. Saudara tetap percaya, iman dan kesetiaan harus ada ya. Haleluya. Mari kita angkat pujian, kita masuk dalam perjamuan kudus.